Asia Pacific Resources International Limited atau yang dikenal sebagai April Group merilis April 2030 sebagai sebuah komitmen berkelanjutan. Komitmen ini berisi serangkaian aksi nyata dalam mencapai target yang selaras dengan tujuan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. April 2030 merupakan komitmen perusahaan dalam 10 tahun ke depan untuk berkontribusi positif terhadap iklim, alam, dan pengembangan masyarakat. Komitmen April 2030 terdiri dari target spesifik berbasis sains yang dikelompokkan dalam 4 komitmen inti, yaitu iklim positif mencakup aksi mengurangi emisi karbon secara drastis, lanskap yang berkembang yang mencakup pemajukan konservatif dan keanekaragaman hayati, kemajuan inklusi mencakup pemberdayaan masyarakat seperti kesehatan hingga kesetaraan gender. Keempat, pertumbuhan berkelanjutan melalui diversifikasi serta produksi yang bertanggung jawab. Anderson Tanoto, Direktur RGE yang merupakan induk usaha April Group, memastikan komitmen ini akan dijalankan dengan aksi nyata yang dapat diukur. Salah satunya adalah rencana April Group berinvestasi pada penggunaan tenaga listrik berbasis tenaga surya untuk pabrik dan area operasinya. April Group menargetkan instalasi panel surya dengan kapasitas mencapai 25 MW pada tahun 2025 nanti. Langkah ini sejalan dengan komitmen pengurangan emisi karbon dalam operasi perusahaan. We've learned over the last 25 years that real action at the local level is where we make the difference. We've also shown through our track record in the last 5 years that stable leadership, consistency in implementation, and having a strong organization to see through the execution is what truly counts in the end. We all know that sustainability is not a quarterly exercise. It is about tactful decision-making that enables us to tackle the biggest challenges we face around climate, nature, and sustainable development. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK mengapresiasi inisiatif dan komitmen yang dijalankan April Group. Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, mengatakan inisiatif yang dilakukan April sudah sejalan dan selaras dengan RPJMN 2020-2024. Jadi ketika bicara April 2030, ini dapat terlihat bahwa 10 tahun ini kami menjamin keberlangsungan usaha atau kepastian usaha dengan menjamin kepastian kawasannya dan juga jaminan hukum atas konsesi yang diberikan agar dapat tercapai April 2030. Jadi antara keberlangsungan usaha dan kelestarian ini satu mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasinya terhadap visi April 2030. Menurut Erlangga, apa yang menjadi komitmen April 2030 sejalan dengan komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan. Erlangga juga berharap komitmen ini bisa dijaga dan di-scale up menjadi model pengelolaan industri kehutanan yang dapat dikembangkan oleh swasta secara berkelanjutan. Visi April 2030 ini dalam bidang lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim ini sesuai dengan target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, utamanya di pembangunan hutan lestari baik di kawasan produksi maupun di kawasan konservasi. Pada kesempatan ini bahwa visi, target, dan 5 prakarsa konkret diharapkan bisa terus dijaga sejalan dengan pengembangan perekonomian di sektor kehutanan. Kinerja baik ini diharapkan bisa di-scale up menjadi model pengelolaan industri kehutanan yang dapat dikembangkan oleh perusahaan swasta dalam industri kehutanan secara berkelanjutan sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dan secara kumulatif mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian juga memaparkan prospek pemulihan ekonomi Indonesia, salah satunya juga ditopang dari industri kertas yang masih tumbuh positif.